mata Tuhan semua sama, semua sama. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan kita kembali bersama-sama pagi ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang kembali mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa memahaminya Bapa melalui Roh Kudus-Mu, serta memampukan kami juga untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika ada dua benda yang ditawarkan kepada kita, kita pasti akan mempertanyakan ini barang asli atau palsu. Jika seseorang memberikan satu barang, contohnya emas, kepada kita pasti akan mempertanyakan ini asli atau palsu. Nah, walaupun terkadang ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang palsu itu lebih mudah dan terkadang lebih juga murah. Tapi ternyata siapapun kita pasti lebih sepakat untuk bisa mendapatkan barang yang asli sekalipun dengan harga yang mahal dan membutuhkan sebuah perjuangan. Tapi barang yang asli itu pasti memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan barang palsu. Nah, ternyata dalam kehidupan iman juga orang Kristen, orang percaya sering juga memperlihatkan hal-hal yang palsu. Terlebih-lebih dalam teks kita hari ini, sebuah kritikan terhadap orang percaya tentang kehidupan atau praktek kehidupan iman yang sering sekali memperlihatkan kesalehan-kesalehan yang palsu. Kalau kita lihat bersama-sama, arti dari kesalehan itu sendiri adalah berkaitan dengan kualitas atau keadaan yang memperlihatkan kesetiaan terhadap sebuah kewajiban. Tapi harus kita ingat bahwa ternyata berbicara tentang kesalehan itu harus dipahami secara holistik. Karena kesalehan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap kewajiban, tapi kesalehan ternyata adalah cerminan dari sebuah komitmen kita kepada Tuhan yang tidak hanya terlihat dalam doa, yang tidak hanya terlihat dalam ibadah, tapi kesalehan itu terlihat dalam sikap hidup yang penuh dengan kebaikan. Mencintai sesama kita, hidup dalam kerendahan hati, dan mau hidup berbagi kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga Calvin pernah mengatakan bahwa kesalehan
haruslah nyata dalam seluruh kehidupan orang Kristen, karena kehidupan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak baik kalau kita hanya memperlihatkan kesalehan dengan kepatuhan terhadap kewajiban, dengan patuh terhadap aturan-aturan agama. Tapi sebagai orang percaya juga kita harus memperlihatkan keaktifan kita juga terhadap perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain merasakan buah dari kehidupan iman kita. Melepaskan diri dan tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan penganiayaan. Tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan yang membuat orang lain tertindas, bahkan perbuatan-perbuatan yang merebut kemerdekaan orang lain. Nah, ini yang harus kita perlihatkan secara aktif dalam kehidupan kita. Sehingga dalam teks kita tadi dikatakan, bukan hanya puasamu yang berkenan bagi aku, tetapi engkau terus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bukan ibadah yang seperti itu yang aku inginkan. Di satu sisi kita hidup dalam aturan-aturan agama kita, tetapi di sisi yang lain kita juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Oleh sebab itu sebuah kritikan bagi kehidupan orang percaya, berbicara tentang kesalehan secara holistik. Patuh terhadap aturan, tetapi juga harus aktif dalam perbuatan kebaikan. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang kesalehan, tentu berbicara tentang kualitas. Seperti emas, tentu memiliki kualitas-kualitas yang berbeda. Kalau kita lihat di toko atau di pasaran, ada yang sekian karat, ada yang emas murni, ada yang 75 karat, dan sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa emas murni itu pasti lebih mahal dan lebih dikejar oleh banyak orang. Nah, demikian juga ternyata kesalehan hidup orang percaya. Kita harus mengejar kualitas iman kita yang harus lebih baik. Kesalehan yang memiliki kualitas yang sejati. Tidak hanya baik secara penampakan saja, tetapi harus juga memiliki kualitas yang baik. Kualitas yang murni. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang menuntut sebuah kesalehan hidup yang sejati. Hidup dalam kesalehan yang murni, yang memperlihatkan, yang terlihat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan pasti kesalehan yang sejati akan sangat mempengaruhi kehidupan gereja kita, kehidupan komunitas kita, dan kehidupan di dunia ini. Apalagi dalam momen-momen Natal saat ini, yang adalah bukti dari besarnya kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana kasih Tuhan yang sejati bagi kita, yang datang untuk mengubahkan kehidupan dunia ini. Tentu harapan Tuhan juga demikian untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan momen Natal ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk terus memperlihatkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Berbagilah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Momen Natal tidak hanya sebatas euforia yang memperlihatkan kita bersukacita, tapi sukacita kita itu juga harus kita bagikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat orang-orang yang sering sekali termarginalkan dalam hidup ini. Dan tentu dengan apa yang kita lakukan, dia juga merasakan sukacita seperti yang kita rasakan. Selamat berjuang dan selamat memperbaharui diri, dan kiranya Tuhan yang menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kembali diperdengarkan kepada kami. Engkau yang tolong kami Bapa untuk setia melakukannya. Sekalipun untuk memperolehkan hidup yang penuh dengan kesalehan yang sejati. Bukanlah perkara yang mudah. Tetapi sebagaimana emas yang terus-menerus dimurnikan melalui proses yang sulit, demikian juga kami mau memberi diri, sehingga kesalehan yang sejati itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkau yang berkati kami dalam segala keberadaan hidup kami, jemaat-jemaat GBKP dimanapun kami berada, terlebih-lebih jemaat GBKP yang ada di wilayah Klasis Jakarta, Kalimantan.
Tolong kami dan tuntun kami Tuhan, sehingga keberadaan kami benar-benar menjadi garam dan terang, berguna dan bermakna bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih-lebih dalam momen Natal yang menyita hati kami, pikiran kami, dan waktu kami, tidak membuat kami lupa untuk melihat sekeliling kami dan memikirkan apa yang bisa kami lakukan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih-lebih kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di wilayah Runggun, Banjarmasin, kiranya Bapa yang berkati mereka dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan melingkupi mereka sehingga mereka senantiasa tetap sehati sepikir untuk terus menceritakan kebaikan Tuhan, memperlihatkan kehidupan yang menjadi berkat di dalam dunia ini, baik dalam tutur kata, baik dalam perbuatan dan pikiran. Sekalipun keberadaan mereka masih tergolong menjadi jemaat yang kecil ya Tuhan, tapi kami percaya kualitas kehidupan mereka tentu akan menjadi sesuatu yang hebat dan luar biasa untuk dipandang oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Oleh sebab itu, biarlah gaya hidup jemaat mula-mula senantiasa mewarnai kehidupan mereka bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta dan pertua diaken bersama dengan keluarga, menjadi aron Tuhan, kiranya tetap setia untuk melakukan tugas panggilan mereka. Terlebih-lebih dimanapun kami berada umat Kristiani saat ini ya Tuhan, momen Natal mengingatkan kami bagaimana besarnya kasih Tuhan dan bagaimana luar biasanya cinta Tuhan bagi kami, sampai Engkau rela mengorbankan hidupmu Bapa untuk datang dan menjadi sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami juga untuk selalu merendahkan hati kami dan hadir bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga cinta kasih Tuhan yang kami terima dan kami rasakan juga bisa kami bagikan buat orang-orang yang sekitar kami. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami. Tuhan yang tuntun kami kemanapun kami berada, dan setiap hal yang kami perkatakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.